145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminaz zalimin. Wala in ataital ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, baik Taurat dan Injil kitabnya, bikulli ayatin, dari semua ayat, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian lain, yang lain. Wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, innaka, sesungguhnya kamu, izan, kalau begitu, laminaz zalimin, termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ganggu Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam tafsir yang aslinya dibunyikan yukhbiru ta'ala an kufril yahudi wa inadihim wa mukhalafatihim ma ya'rifunahu min sya'ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsirnya disebutkan bahwa ini di mana Allah menceritakan tentang kekufuran, tentang keingkaran orang-orang Yahudi, serta pertentangan mereka terhadap apa yang mereka ketahui mengenai diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah lebih berhak, para sahabat lebih berhak menghadap ke Ka'bah. Sementara mereka menginginkan ke Baitul Maqdis. Rasul pun selalu menengadah wajahnya kemana? Ke langit. Itu yang kemarin. Ya. Maka datanglah perintah untuk menghadap ke Ka'bah. Kemarin, 2 minggu kemarin kita sampaikan
bahwa yang paling rajih, yang paling kuat itu adalah bagi penduduk, ya, bagi penduduk di sana dan orang yang ada di sana, menurut hadis dari jalur Ibnu Abbas, an Ibni Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al baitu kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatul li ahlil ardi fi masarikiha wa magharibiha min ummati. Ini kata kunci. Ya, kata kunci dari pembahasan kemarin, minggu kemarin. Ka'bah adalah kiblat orang yang berada di dalam Masjidil Haram. Ka'bah adalah kiblat orang yang berada di dalam Masjidil Haram. Iyo orang nan barado di sekitar Ka'bah dari berbagai arah tuh madonya kama. Pasti ke badan Ka'bah. Nan awak di Padang Panjang ba? Lain nampak Ka'bah di awak kini. Indah. Jadi awak mado kama kini. Ka Masjidil Haram. Makanya ada ayatnya yang kemarin itu. Jadi kalau orang yang berada di sana, baik penduduk asli sana atau orang yang berkunjung ke sana yang berada di Masjidil Haram dan sekitarnya, tentu dari berbagai arah. Dari berbagai arah pasti menghadapnya ke Ka'bah, pasti lurus ke Ka'bah. Dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, pasti menghadapnya ke Ka'bah langsung. Nah, kemudian kata Rasulullah, Masjidil Haram adalah kiblat penduduk tanah suci. Sementara orang yang jauh dari badan Ka'bah berarti sekitar tanah suci, ya, sekitar tanah suci, maka Masjidil Haram lah sebagai kiblatnya yang di dalamnya ada Ka'bah. Sekarang tanah suci secara keseluruhan, mulai dari Ka'bahnya di dalamnya sampai Masjidil Haram dan tanah suci, ya, tanah suci di sana di Makkah itu adalah kiblat umatku yang berada di kawasan lain di bumi ini. Pokoknya seluruh dunia. Maka tanah haramlah yang menjadi kiblat, yang di dalamnya ada Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah. Kenapa seperti itu Rasulullah sampaikan? Untuk memudahkan manusia secara keseluruhan. Ini ada Pak Dr. Arfan ini dari Bangkinang. Beliau suami dari Dr. Cici. Di Bangkinang, ya, yang pasti ke badan Ka'bah tentu susah. Makanya ayat yang minggu kemarin Allah memberikan solusi yang tepat. Apa? Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Itu solusinya. Kan tidak disebutkan Ka'bah di dalam surah Al-Baqarah 144. Tetapi yang disebutkan oleh Allah, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Pokoknya hadapkan wajah ke arah Masjidil Haram. Bahasanya ke arah.
Karena dipastikan betul di Bangkinang, di Riau, di Sumatera Barat, nan pasti bana pas Ka'bah kan susah. Sulit. Makanya arahnya adalah ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Itu yang minggu kemarin. Nah, mengenai Al-Baqarah 145 yang kita bahas pagi ini, di mana Allah menceritakan tentang kekufuran, keingkaran orang Yahudi dan juga Nasrani, serta pertentangan mereka terhadap apa yang mereka ketahui mengenai diri Rasulullah. Seandainya ditegakkan terhadap mereka semua dalil yang membuktikan ini benar dan merupakan al-haq kebenaran terhadap mereka dan disampaikan kepada mereka, mereka tidak akan ikut. Mereka tidak akan ikut. Kenapa? Saking kufurnya, saking mengingkarinya. Datang firman Allah, datang perintah. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah, tidak akan ikut. Itulah orang Yahudi dengan kekufurannya. Apa yang mereka ikuti? Di ayat yang kita bahas ini, bahwa mereka tidak akan mengikuti, kita pun tidak ikut kepada mereka, karena perintah kita adalah ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Kenapa mereka tidak ikut? Wala ini tabata ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilmi. Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Di dalam surah Yunus, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga menyaksikan azab yang pedih, tetap saja mereka tidak akan beriman, tidak akan ikut kepada perintah. Itulah kekeras kepalaannya mereka itu. Karena mengikuti hawa nafsu mereka sendiri, sehingga mau firman Allah, mau perintah Allah, mau dari Rasulullah, tidak akan beriman. Oh, didatangkan argumen, didatangkan dalil, hujah dan sebagainya, tidak akan beriman. Makanya di surah Al-Baqarah yang kita bahas ini, wala ini tabata wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, semua ayat dan keterangan disampaikan kepada mereka, tetap saja mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Sebaliknya, wa ma anta bitabin kiblatahu, dan engkau pun Muhammad tidak akan mengikuti kiblat mereka. Nah, ini disebutkan di dalam tafsir ini menggambarkan tentang keteguhan hati Rasulullah dalam mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Sebagaimana beliau berpegang teguh kepada perintah Allah, maka sebaliknya mereka pun berpegang teguh pula kepada pendapat dan keinginan mereka sendiri. Nabi Muhammad SAW akan tetap berpegang teguh kepada perintah Allah dan taat kepadanya, serta mengikuti jalan yang diridhoinya.
Beliau tidak akan mengikuti keinginan mereka dalam semua tindak tanduknya. Dan ini perlu ditiru, diteladani oleh kita, keteguhan seorang pemimpin, keteguhan seorang nabi dan rasul bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taguk imannya, taguk pendiriannya, hebat itu. Rindu nak di Indonesia ada pemimpin seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain memungkinkan? Insya Allah. Kemudian kita perhatikan dan kita cek tafsir yang lain. Jadi kata-kata dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wama anta bitabin kiblatahum yang barusan kita singgung. Coba kalau kita perhatikan, potongan ayat ini khobar namanya, berita. Tetapi, nah ini, muatan isinya perintah. Kan kelihatannya berita saja nih. Wama anta bitabiin kiblatahum. Dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Ini kan kalimat berita. Ini kalimat berita. Tetapi mengandung perintah. Sekali lagi, wa ma anta bitabiin kiblatahum, kalau bentuk kalimat ya, susunan dari kata-kata ini adalah kalimat berita. Tetapi kandungan yang ada di potongan ayat ini adalah mengandung perintah. Artinya apa? Ya kamu jangan ikut kepada mereka. Udah selesai. Mereka tidak akan ikut kepada kiblat kamu Muhammad dan pengikut dan kaum. Kamu pun tidak akan ikut kepada kiblat mereka. Maksudnya apa? Menghadaplah ke Ka'bah, menghadaplah ke Masjidil Haram, jangan ikut kepada mereka. Itu inti daripada potongan ayat wa ma anta bitabi'in kiblatahum. Kemudian Allah memperingatkan agar jangan menentang perkara yang hak yang telah diketahuinya dengan pasti ya, dengan cara mengikuti keinginan diri sendiri. Karena sesungguhnya orang yang mengetahui jika ia salah dalam berhujah akan berbalik menyerangnya. Haruslah bersikap lebih lurus daripada orang lain yang tidak mengetahui hujah, argumen dan alasan. Untuk itu Allah berfirman kepada Rasulnya, sedangkan yang dimaksudkan adalah umatnya. Biarpun ayat ini turun secara khusus kepada Nabi Muhammad, tapi perintah itu adalah umum kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ini tabata ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka izal laminaz zalimin. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang yang zalim.